Di video kali ini, aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat 3D Instagram dengan style seperti ini. Dan langsung saja kita buka aplikasi PixArt. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, kemudian pilih fotomu yang akan diedit. Sebagai contoh, aku bakal menggunakan sebuah foto ini sebagai tutorial utama. Foto ini aku ambil dengan kamera, dan filter dari KNF Concept akan lebih membantu dalam pengambilan gambarmu. Aku mendapatkan 3 dalam satu filter kit, yaitu UV filter, CPL, dan ND1000. Dan filter ini udah terdapat magnet, jadi kita bisa mengganti filter tersebut dalam periode waktu yang sangat singkat. Cek link deskripsi jika kamu tertarik pada filter ini. Oke, kemudian kita akan menghapus pada bagian backgroundnya. Jadi kita masuk ke menu Draw, dan pilih Draw. Dan kita masuk ke Layer, kemudian kita ubah blendingnya menjadi Xor untuk layer pertama. Dan kita masuk ke menu Brush. Di sini aku menggunakan kuas yang keras. Untuk size aku mengaturnya menjadi sekitar 90. Kemudian untuk opacity menjadi 100. Dan untuk hardness menjadi sekitar 80. Kemudian aktifkan zoomability. Dan mari kita gambar pada bagian backgroundnya untuk menyeleksi pada subjek orangnya saja. Dan jika selesai, kemudian kita klik icon titik 3 di bagian kiri dan pilih Save Image. Jadi, gambar ini telah tersimpan ke galeri. Selanjutnya, kita kembali ke menu awal. Dan kita pilih gambar backgroundnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu Tools dan pilih Crop. Di sini, aku bakalan crop menjadi portrait atau 4:5 untuk postingan Instagram. Dan kita akan mengganti langitnya. Jadi kita masuk ke menu Add Photo. Kemudian aku bakal memilih gambar langit seperti ini. Scale up dan letakkan pada bagian langit. Dan kamu bisa menurunkan opacity supaya terlihat lebih mudah ketika menempatkan langit ini. Dan kita masuk ke eraser di bagian kiri. Kemudian aku mengatur erasernya menjadi lembut seperti ini. Dan hapuslah di bagian bawah secara gradual. Kemudian kita akan menyatukan warnanya. Jadi kita masuk ke menu Adjust. Di sini aku hanya menaikkan temperatur menjadi sekitar plus 70 supaya ini terlihat warm. Langkah berikutnya, kita akan memisahkan gambar ini menjadi gelap dan terang. Oke, mari kita buat gambar ini menjadi terang terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke menu Tools dan pilih Adjust. Di sini aku hanya menaikkan brightness menjadi sekitar plus 10 supaya terlihat sedikit cerah. Dan kita simpan foto ini ke galeri. Jika selesai, kita klik undo sekali saja. Dan kita akan membuat gambar ini menjadi gelap. Jadi kita masuk ke menu Tools dan pilih Adjust. Di sini kita turunkan brightness menjadi sekitar min 75. Langkah berikutnya, kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Pertama, di sini kita akan membuat efek atmosfer. Jadi kita masuk ke Color dan aku bakal menggunakan Pick Color, kemudian mengarahkannya ke bagian langit yang sangat gelap, mungkin berkisaran di sini. Kemudian kita masuk ke menu Brush. Di sini aku menggunakan kuas yang keras. Untuk size menjadi penuh, kemudian untuk opacity menjadi sekitar 30, dan untuk hardness menjadi 1. Kemudian aktifkan zoomability. Dan mari kita buat efek atmosfer di sekitar sini. Gambarlah secara halus dan gradual.
Oke, jika selesai, kemudian kita masuk ke layer dan buatlah layer kosong baru. Kemudian kita masuk ke Add Object dan pilih foto. Kemudian tambahkanlah gambar frame seperti ini. Scale up dan letakkan pada bagian tengah. Dan kita masuk ke eraser. Kemudian gunakanlah eraser yang berbentuk rumput. Dan aturlah settingannya seperti ini. Dan mari kita hapus pada bagian bawah. Dan jika selesai, kita masuk ke layer. Kemudian klik icon add layer dan pilih foto layer. Tambahkanlah gambar cerah yang baru saja kita simpan. Kemudian kita ubah posisinya menjadi layer kedua. Kemudian kita masuk ke eraser. Kemudian klik icon shape atau bentuk. Dan gunakanlah bentuk yang kotak. Kemudian pilih fill dan klik OK. Mari kita hapus pada bagian atas dan samping dengan menggunakan bentuk kotak ini. Nah, untuk di bagian bawah, kita hapus secara manual. Jadi, kita masuk ke eraser. Gunakanlah eraser yang keras ini. Kemudian atur size menjadi 100, opacity menjadi sekitar 30, dan untuk hardness menjadi 1, kemudian aktifkan zoomability. Oke, mari kita hapus seperti ini untuk membuat efek refleksi cahaya. Oke, dan ini adalah perbedaannya. Dan langkah berikutnya, kita masuk ke layer dan buatlah layer kosong baru. Dan kita ubah posisinya menjadi layer kedua. Kemudian kita masuk ke Add Object dan pilih foto. Tambahkanlah sebuah fotomu yang akan dimasukkan ke dalam frame. Oke, mari kita letakkan ini ke dalam frame. Sama seperti sebelumnya, kita hapus menggunakan bentuk kotak untuk bagian atas dan samping. Untuk di bagian bawah, kita hapus secara gradual dengan menggunakan eraser. Jika selesai, kita masuk ke layer dan gabunglah semua layernya dengan klik icon titik 3 di pojok kanan atas dan pilih merge. Lakukan ini secara berulang. Dan kita buat layer kosong baru. Kemudian kita masuk ke Add Object dan pilih foto. Tambahkanlah gambar screenshot dari story Instagram. Untuk melakukan ini gampang sekali, yaitu cukup menutup kameramu, kemudian screenshot story Instagram. Oke, mari kita letakkan ini ke dalam frame. Kemudian kita masuk ke layer dan kita ubah blendingnya menjadi screen untuk menghilangkan layar hitam. Kemudian kita akan membuat efek cahaya. Jadi kita buat layer kosong baru. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen. Kemudian kita masuk ke menu brush. Di sini aku tetap menggunakan settingan brush seperti tadi. Kemudian kita masuk ke color. Dan aku bakal menggunakan pick color dan mengarahkannya ke bagian yang sangat cerah. Mungkin berkisaran di sini. Dan mari kita buat efek cahaya pada bagian frame seperti ini. Dan ini adalah perbedaannya. Jika kamu pikir ini terlalu cerah, kamu bisa menurunkan opacity.
Di sini aku bakal menurunkannya menjadi sekitar 74%. Kemudian aku ingin menambahkan efek cahaya lagi. Oke, jika selesai, kita klik centang. Langkah berikutnya, kita masuk ke menu Add Photo. Kemudian pilih fotomu yang kita telah hapus backgroundnya. Dan aku bakalan crop untuk menyeleksi pada subjeknya saja. Mari kita scale up dan letakkan pada bagian tengah seperti ini. Kemudian kita masuk ke eraser di bagian kiri. Kemudian aturlah eraser menjadi lembut seperti ini. Dan hapuslah di bagian bawah secara gradual. Dan kita akan menyatukan pencahayaan dan warnanya. Jadi kita masuk ke menu Adjust. Di sini aku bakal menaikkan brightness menjadi sekitar plus 10 supaya terlihat sedikit cerah. Dan menambahkan sedikit kontras menjadi sekitar 20. Kemudian aku bakal menurunkan saturasi menjadi sekitar min 35 supaya warnanya tidak terlalu keluar. Dan untuk shadow menjadi plus 10. Dan yang terakhir untuk temperatur menjadi sekitar plus 6 supaya ini terlihat sedikit warm. Klik centang jika selesai. Langkah berikutnya, kita akan membuat efek highlights dan efek shadow. Jadi, kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Kemudian masuk ke Layer dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama. Kemudian kita ubah warnanya. Untuk membuat bayangan, kita gunakan warna hitam. Dan kita ubah brushnya. Di sini aku menggunakan kuas yang keras. Untuk size menjadi sekitar 60. Untuk opacity menjadi sekitar 15. Dan untuk hardness menjadi 1. Kemudian aktifkan zoomability. Dan gambarlah efek bayangan seperti ini. Dan kita masuk ke layer. Kemudian aku bakal menurunkan opacity menjadi sekitar 90%. Dan langkah berikutnya, kita akan membuat efek highlights. Jadi, buatlah layer kosong baru. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi add. Dan kita masuk ke menu brush. Di sini kita gunakan kuas yang keras. Untuk opacity menjadi sekitar 80. Kemudian untuk size menjadi sekitar 20. Dan untuk hardness menjadi 1. Kemudian aktifkan zoomability. Kemudian kita ubah warnanya. Di sini aku bakal menggunakan pick color dan mengarahkannya ke bagian background. Dan mari kita buat efek highlights atau efek pantulan cahaya di bagian pinggir subjek orangnya. Dan ini adalah perbedaannya. Klik centang jika selesai. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri, atau jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini, aku hanya mengatur pada bagian basic adjustment, warna, efek, dan juga menambahkan beberapa selektif.
Oke, jadi begitulah cara membuat 3D Instagram dengan style seperti itu. Jadi begitulah tutorialnya. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.